Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi bersama topik yang sangat penting, yaitu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 tidak hanya menjadi pionir dalam membentuk arah perkembangan umat Islam, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Salah satu wadah yang menjadi landasan bagi pemberdayaan perempuan dalam Muhammadiyah adalah Aisyah dan Nadlatul Aisyah. Kita masuk ke bagian yang pertama, sejarah gerakan perempuan Muhammadiyah. A. Sejarah Aisyah. Aisyah yang awalnya dikenal sebagai Sopo Tresno didirikan pada 19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Aisyah diadopsi pada tahun yang sama setelah rapat pada tahun 1917, menandakan transformasi menjadi organisasi yang lebih konkret. Seiring berjalannya waktu, Aisyah berkembang dan pada tahun 1922 resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Aisyah berdiri dengan tujuan utama memberdayakan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial. Nyai Ahmad Dahlan memimpin pendirian sekolah-sekolah putri, asrama, dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Pada tahun 1919, Aisyah mendirikan taman kanak-kanak pertama di Indonesia, Frobel. Visi Aisyah mencakup penciptaan masyarakat yang melibatkan perempuan sebagai agen perubahan positif. Dengan inspirasi dari Aisyah, visinya adalah mencetak perempuan yang cerdas, mandiri, dan berkontribusi dalam dakwah bersama Muhammadiyah. Misi Aisyah mencakup pendirian dan pengelolaan ribuan satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, organisasi sosial, dan industri kecil. Upaya aktif untuk memberantas buta huruf dan penerbitan majalah Suara Aisyah pada tahun 1926 menunjukkan misi mereka dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan perempuan. Peran Aisyah berkembang dari pendirian sekolah-sekolah dan program pendidikan menjadi organisasi yang mengelola berbagai sektor di masyarakat. Aisyah terus fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial, mencapai dampak positif di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Aisyah juga menjadi model bagi organisasi serupa, seperti Nadlatul Aisyah, yang mengambil peran serupa di lingkungan Nadlatul Ulama. B. Sejarah Nadlatul Aisyah. Nadlatul Aisyah dimulai sebagai siswa praja oleh Somo Dirjo atau Pak Sum. Awalnya, siswa praja tidak membedakan jenis kelamin, tetapi setelah pembentukan siswa praja wanita atau SPW, Nadlatul Aisyah berkembang menjadi organisasi remaja putri Islam, fokus pada usia 7-18 tahun. Nadlatul Aisyah didirikan untuk mendorong aktivitas perempuan muda di ruang publik. Selama periode 1919 sampai 1930, organisasi ini berhasil menggerakkan kegiatan keagamaan dan pendidikan non-formal, mencapai kesuksesan dalam penggalangan dana kreatif. Visi Nadlatul Aisyah adalah menciptakan putri Islam yang bermakna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Fokus pada perkembangan perempuan Islam yang holistik atau menyeluruh dan memiliki dampak positif pada masyarakat. Pada masa 1930 sampai 1959, Nadlatul Aisyah menjadi bagian dari Aisyah, mengembangkan fokusnya di bidang keagamaan, pendidikan non-formal, dan mendukung pengembangan kursus musik. Pada tahun 1961, Nadlatul Aisyah menjadi organisasi kemasyarakatan atau ORTOM, Muhammadiyah dengan misi advokasi isu-isu perempuan, perspektif gender, dan partisipasi politik perempuan. Nadlatul Aisyah sebagai pelopor perjuangan Muhammadiyah, terutama dalam isu-isu perempuan. Mulai 1980, mereka menerapkan wacana gender, memperjuangkan pernikahan dini, hak reproduksi, ketenaga kerjaan, dan kepemimpinan perempuan. Dari 2004 hingga sekarang, Nadlatul Aisyah mencanangkan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sampai titik nol, melibatkan sosialisasi UU PKDRT, pendirian Women Crisis Center, kampanye anti-trafficking, dan pelatihan life skill. Peran Nadlatul Aisyah melibatkan advokasi pencerahan dan pemberdayaan perempuan.
Kita masuk ke bagian yang kedua, konsep Muhammadiyah tentang perempuan. A. Produk-produk putusan Muhammadiyah tentang perempuan. Muhammadiyah menghasilkan putusan dan panduan terkait perempuan seperti Adabul Mar'ah fil Islami, Panduan Keluarga Sakinah, dan Risalah Islam Berkemajuan. Adabul Mar'ah fil Islami. Adabul Mar'ah fil Islami dari Muhammadiyah membahas etika dan tata krama perempuan dalam Islam, menekankan kesopanan, kehormatan, dan perilaku sesuai dengan ajaran agama. Dokumen ini bukan hanya panduan etika, melainkan fondasi pemberdayaan perempuan dalam Islam. Kesopanan dianggap sebagai kekuatan utama yang memungkinkan perempuan menghadapi situasi dengan martabat dan keanggunan, memperkuat peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, Adabul Mar'ah menegaskan pentingnya kehormatan dan martabat perempuan, mendorong partisipasi dalam aktivitas yang mendukung kebaikan masyarakat. Terakhir, dokumen ini menciptakan dasar bagi perempuan Muhammadiyah untuk menjalani kehidupan seimbang antara tradisi dan modernitas dengan mendukung penyesuaian bijaksana terhadap perubahan zaman. Adabul Mar'ah fil Islami bukan hanya panduan etika, ini adalah instrumen pemberdayaan perempuan, memberikan landasan untuk kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai agama dan mendukung peran konstruktif perempuan dalam masyarakat. Panduan Keluarga Sakinah. Panduan Keluarga Sakinah dari Muhammadiyah menjadi karya praktis yang bertujuan membentuk keluarga harmonis dan damai. Dokumen ini mengulas beragam aspek kehidupan keluarga, mulai dari dinamika hubungan suami istri, pendidikan anak, hingga tanggung jawab individu di dalam keluarga. Fokus utamanya adalah menciptakan atmosfer keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Panduan ini mencerminkan visi Muhammadiyah tentang peran fundamental keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Muhammadiyah mengajak pasangan suami istri untuk membangun hubungan yang kokoh didasarkan pada pengertian, kasih sayang, dan kerjasama. Panduan Keluarga Sakinah memberikan panduan konkret untuk menangani konflik, mengatasi perbedaan, dan menekankan peran orang tua dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik. Panduan ini merinci tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, menekankan kontribusi aktif setiap individu untuk menciptakan harmoni. Dengan merangkul prinsip-prinsip keislaman, panduan ini menjadi kompas praktis bagi keluarga Islam dalam membangun suasana yang aman, tentram, dan penuh kedamaian, membimbing setiap keluarga menuju kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan dari Muhammadiyah merangkum panduan dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kemajuan, menegaskan bahwa Islam tidak hanya sebagai panduan keagamaan, tetapi juga sebagai landasan kemajuan seiring perkembangan zaman. Dokumen ini mencakup aspek keagamaan dengan menyoroti nilai-nilai rahmat dan kemanfaatan, mengajarkan umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Risalah ini juga menekankan aspek sosial dengan penekanan pada nilai persaudaraan, keadilan, dan kebersamaan. Dalam konteks ekonomi, merinci prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menitik beratkan pada keadilan distributif dan pemberdayaan masyarakat. Aspek politik juga dibahas, mengajarkan partisipasi aktif untuk mencapai kemajuan yang adil dan berkelanjutan. Khususnya risalah ini memberikan perhatian khusus pada peran konstruktif perempuan dalam mencapai kemajuan dalam semua lapisan kehidupan, dari pendidikan hingga peran politik. Dengan demikian, risalah Islam Berkemajuan memberikan pandangan holistik tentang kemajuan Islam yang inklusif dan progresif, dengan penekanan pada pemberdayaan perempuan dan kesesuaian dengan tuntutan zaman. Tema-tema tajdid tentang perempuan. Muhammadiyah dalam usahanya beradaptasi dengan perkembangan zaman, memberikan fokus khusus pada tema-tema tajdid yang melibatkan perempuan. Salah satu tema utama adalah memberdayakan perempuan dalam pendidikan, di mana Muhammadiyah terus mendorong akses penuh perempuan terhadap pendidikan berkualitas sebagai kunci untuk menciptakan generasi yang kompeten dan berkontribusi positif.
Selain itu, tema tajdid juga diterapkan pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan dengan komitmen organisasi untuk menyediakan akses merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan termasuk pendekatan preventif dan promotif. Selanjutnya, Muhammadiyah juga menggagas tajdid dalam ekonomi perempuan dengan memberdayakan mereka melalui pelatihan keterampilan, modal usaha, dan dukungan wirausaha. Mengakui peran ekonomi perempuan sebagai elemen krusial dalam membangun masyarakat. Dengan menghadirkan tema-tema tajdid yang terperinci, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan perempuan sebagai agen perubahan positif melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mencerminkan respon aktif terhadap dinamika zaman dan memberdayakan perempuan yang holistik dan berkelanjutan. Dalam kesimpulan, peran Muhammadiyah terutama melalui Aisyah dan Nahdlatul Aisyah atau NA dalam pemberdayaan perempuan sangat signifikan. Aisyah sejak berdirinya pada tahun 1917 menjadi pionir dan pembentuk perempuan mencapai kemandirian melalui pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial. Sejarah panjang mencerminkan kesungguhan Muhammadiyah dalam memajukan peran konstruktif perempuan. Sementara itu, NA terus berkembang dengan fokus kuat pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Produk putusan Muhammadiyah seperti Adabul Mar'ah fil Islami, Panduan Keluarga Sakinah, dan Risalah Islam Berkemajuan mengusung pendekatan holistik, menciptakan dasar yang kokoh bagi perempuan muslim dengan terus memperbarui tema-tema tajdid. Muhammadiyah menunjukkan kesampaiannya beradaptasi dengan zaman, menjadikan pionir dalam membantu masyarakat yang seimbang dan berdaya. Sebagai inspirasi ini membawa manfaat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saudara-saudari sekalian, jadilah agen perubahan yang aktif dan mewujudkan kesetaraan gender dengan mendukung program pemberdayaan perempuan, memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam seperti kesopanan dan kehormatan dalam kehidupan sehari-hari, serta terlibat secara aktif dalam komunitas seperti Aisyah dan Nahdlatul Aisyah. Dukung akses pendidikan dan kesehatan perempuan, serta jadilah bagian dari gerakan penghapus kekerasan terhadap perempuan sampai titik nol. Teruslah belajar dan berkembang untuk menjadi kontributor positif dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.